Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Cahaya Putri, NRP 52121001043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan keempat dari mata kuliah sistem operasi, yaitu yang pertama tentang konsep dasar. Nah, pertama tentang definisi istilah dari shell. Shell ini merupakan program user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user. Shell ini merupakan penerjemah bahasa perintah yang berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Shell sendiri bukan merupakan sebagian dari kernel, tapi ia menggunakan kernel untuk menjalankan sebuah program, file, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada jenis-jenis shell. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis shell yang ada di dunia ini, tapi kali ini saya akan menjelaskan empat dari jenis-jenis shell itu, antara lain yaitu yang pertama bash atau bird agent shell. Pengembangnya itu Brian Fox dan Seth Ramey. Lokasinya Free Software Foundation. Yang kedua ada KSH atau Cord Shell. Pengembangnya David Cord dan lokasinya AT dan T Bell Lab. Yang ketiga ada CSH atau C Shell. Pengembangnya itu Bill Joy, lokasinya University of California untuk BSD Linux. Dan yang keempat ada TCSH, pengembangnya juga Bill Joy, lokasinya Berkeley Unix. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bash. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bash itu merupakan salah satu dari jenis shell programming yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Lalu crontab. Crontab ini merupakan sistem penjadwalan pada OS Linux. Nah, kalau konsepnya sendiri tuh, konsep sama fungsinya tuh hampir sama dengan schedule task yang ada pada sistem operasi Windows. Lalu cara kerjanya, kita hanya memerlukan penyetingan waktu dan program atau file yang akan dijadwalkan pada waktu tertentu. Crontab ini contoh studi kasusnya adalah saat kita melakukan penjadwalan untuk mematikan komputer, membuka sebuah program, merestart komputer, dan masih banyak lagi. Manfaatnya itu tergantung dari kebutuhan penggunanya. Lalu yang terakhir itu ada history. Nah, history ini merupakan adaptasi dari shell tadi, yaitu pencatatan dari semua instruksi yang telah dilakukan. Nah, dari history ini dapat dipilih kembali dan perintah yang telah dipilih tadi dapat dijalankan kembali. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu tentang arti perintah. Nah, di sini ada dua contoh perintah. Kalau yang pertama ini pada fitur tilde ini itu maksudnya direferensi dari CSH atau C-Shell. Nah, digunakannya untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home directory. Sedangkan chatnya sendiri itu merupakan perintah untuk melihat sebuah isi file. Kalau yang bash profile di sini maksudnya file yang akan dibuka adalah bash profile ini. Lalu yang kedua, ini maksudnya perintah output atau disebut sebagai perintah pengganti. Pada perintah pengganti, perintah pada backcode dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Lalu tanda petik di sini, yang ini itu membatasi semua ekspansi. Kalau yang tanda petik 2 di sini merupakan membatasi semua ekspansi kecuali ekspansi variabel, mengganti perintah, ekspansi satu karakter, mengganti history. Jadi perintah di atas dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak echo atau argumen hostname. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3 tentang kegunaan kunci tab pada baris perintah shell. Nah, kunci tab itu digunakan untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Kunci ini dapat digunakan untuk melengkapi nama perintah
perintah atau nama file. Untuk melengkapi nama file, ketik perintah dan dilanjutkan dengan ketik nama file. Jika yang dipetikkan sudah merupakan karakter unik, tekan kunci tab. Jika nama file sudah berupa karakter unik, kunci tab akan melengkapi nama file. Contohnya, ketika mengetikkan chmod 444/etc tab. Jika hanya ada satu perintah yang pernah kita ketikkan yang dimulai dengan perintah tadi, maka perintah lengkap akan muncul secara otomatis. Misalnya, perintah yang kita ketikkan sebelumnya adalah chmod 444/etc/group/group.b. Cukup dengan menekan tombol tab pada keyboard. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, penjelasan bash scripting. Yang pertama, tentang fungsi variabel dan kegunaan. Variabel adalah mengenal atau identifier berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Variabel sendiri berfungsi sebagai data yang akan menempati memori dengan kapasitas tertentu. Nah, di sini variabel dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, environment variable, yang kedua positional parameter, dan yang ketiga user defined variable. Lalu yang B, tentang cara meminta input. Untuk meminta sebuah input, kita dapat menggunakan perintah read, yang artinya dia akan membaca setiap inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, ini merupakan contoh dari meminta input. Nah, di sini read yang pertama itu adalah untuk membaca variabel nama yang dimasukkan oleh user. Kemudian isi variabel tersebut dapat ditampilkan dengan mengetikkan nama variabel. Sekilas kalau dilihat, bash programming ini mirip dengan bahasa pemrograman pada Pascal. Dan inilah contoh dari bash script meminta input. Lalu kembali lagi ke yang tadi, yaitu yang ketiga merupakan fungsi logika. Nah, dalam bash scripting atau bash programming juga terdapat operator logika yang dapat digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Operator logika yang sering dipakai adalah -o, benar jika salah satu statement bernilai benar. Lalu -a, benar jika kedua statement bernilai benar, dan -ru membalikan nilai sebuah statement. Selanjutnya, tentang operator matematik. Nah, operator matematik ini yang dapat digunakan adalah operator matematika yang biasanya tuh yang sering digunakan adalah tambah, kurang, kali, pangkat, bagi, dan modulus atau sisa bagi. Lalu variabel yang bertipe string dan numerik. Variabel string digunakan untuk deklarasi variabel yang berupa karakter huruf, sedangkan kalau variabel numerik digunakan untuk menampung variabel yang berkarakter angka. Lalu perulangan dan percabangan. Di dalam bash scripting juga dikenal metode perulangan dan percabangan. Di antaranya adalah if, yang berfungsi untuk melakukan seleksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Lalu case, sama seperti if tadi, case digunakan untuk membuat kondisi majemuk. Jika dibandingkan dengan if, case itu lebih efisien jika kondisi yang akan digunakan sangat banyak. Lalu untuk
atau zero perintah dalam blok while akan diulang terus-menerus. Until sama halnya seperti pada while, hanya saja until akan terus diulang selama kondisi salah. Lalu yang terakhir ada select